Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspire, kita ketemu lagi dalam acara obrolan cerdas bersama tim Inspire Production. Kali ini kita akan ngobrol dengan topik yang selama ini ditunggu-tunggu oleh sahabat Inspire semua, mengenai properti. Bagaimana bisnis properti itu sesungguhnya di Indonesia, seperti apa perkembangannya, termasuk di kota besar, terutama di Jakarta, Jabodetabek. Kita tidak bicara mengenai Jakarta, DKI, tapi kita melihat Jabodetabek, karena kita sama-sama tahu bisnis properti berkembang pesat, terutama yang land itu di surrounding DKI. Tapi untuk di DKI sendiri mungkin yang apartemen yang naik ke atas juga menjadi opportunity yang luar biasa. Narasumber yang kita undang kali ini bersama Obras adalah Bapak Ferry dari salah satu kita menyebutnya franchise bisnis properti yang sangat terkenal di Indonesia, yang tahun 92 masuk ke Indonesia dari Amerika. Nanti kita akan bicara banyak mengenai hal ini. Dalam 2 sesi seperti biasa, kita akan bicara banyak mengenai bisnis properti secara umum di sesi pertama. Kemudian nanti kita akan lanjutkan untuk topik yang lebih menarik lagi di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferry. Siap. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Insya Allah sehat selalu ya, Pak. Alhamdulillah Ferry. Bisa kesini berarti masih sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak waktunya Pak Ferry. Sama-sama. Untuk hadir di Obras, ya, kita akan banyak ngobrol mengenai bisnis properti. Selama ini belum pernah kita bicara mengenai bisnis properti, dan teman-teman sahabat Inspire ini sangat ingin untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai bisnis properti, tantangan dan opportunity-nya. Baik. Kita akan dalam 2 sesi, Pak Ferry. Di sesi pertama ini kami harapkan Pak Ferry juga bisa memberikan gambaran secara umum mengenai bisnis properti di tanah air kita, tantangan dan kesempatannya seperti apa. Siap. Silakan Pak Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam semangat. Ketemu dengan kami. Perkenalkan, nama saya Ferry Kautenar Marwan Mustami, teman panggilan biasa Ferryco. Seperti disampaikan di awal, kami adalah salah satu franchise dari era yang masuk ke Indonesia tahun 92, dan kita dari era start itu sudah menginjak tahun ke-10 tahun ini. Nah, di sesi pertama kita akan sampaikan apa itu bisnis properti. Seperti kita tahu, properti itu adalah sebenarnya target akhir dari seorang bisnismen, kalau saya boleh sampaikan. Karena kenapa? Tidak ada pengusaha atau konglomerasi saat ini yang tidak membeli properti di endingnya atau di saat bisnisnya berjalan. Makanya saya sampaikan tadi, kenapa bisnis ini adalah bisnis yang akan kami tekunin sampai akhir hayat. Karena yaitu tadi, kebetulan kita sangat senang mengundang orang jalan. Nah, ini kalau tadi disampaikan, kalau ada orang yang mundur di tengah jalan, itu kedua faktornya, karena dia nggak suka jalan, nggak ketemu orang. Karena kenapa? Di sana nanti kita akan ketemu banyak orang, diskusi atau bertanya. Kalau kita tidak mempunyai interpersonal skill yang bagus, akhirnya kita tidak dapat needs dari klien kita, baik owner maupun dari sisi buyer. Nah, properti sendiri, broker sendiri itu dulu tahun 92 saat era masuk, itu agak sedikit tanda kutip kurang diminati atau agak aneh, karena dianggapnya dulu bahasanya maklar, dikenalnya maklar. Nah, kenapa kita makanya sekarang broker itu lebih elegan, agent independen. Nah, agent itu maknanya sama ya Pak? Sebenarnya maknanya sama, cuman kan didengarnya maklar dengan broker akan sedikit berbeda, Pak. Makanya sekarang atau agent? Ya, itu agent. Broker pun kita ada asosiasinya sekarang, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Di situ kita dinaungin, saking profesi ini yang sangat-sangat diminati banyak orang. Karena kenapa? Arebi. Oke. Karena profesi ini freelance. Ada beberapa perusahaan yang menerapkan dulu ada memberi gaji atau transport, tapi endingnya tidak bagus juga. Akhirnya hampir semua broker properti yang bermerek branded itu tidak menerapkan
ada kompensasi, tapi komisi. Karena siapa yang bekerja lebih giat dan lebih smart, itulah yang menghasilkan. Oke. Karena kemudian pasar properti pun sebenarnya secara garis besar cuma ada dua, primary dan secondary. Nah, primary otomatis yang disampaikan tadi adalah developer besar maupun kecil sekarang yang banyak membuat klaster-klaster maupun komplek-komplek ataupun smart city yang mix di seluruh Indonesia. Apalagi sekarang tadi di Bapak singgung di Jakarta itu surround Jakarta. Artinya daerah penyangga ibu kota Jakarta itu sangat berkembang, mulai dari ya Tangerang. Siapa tidak tahu nama besar salah satu developer yang membuat satu kota mandiri di situ. Kemudian Bekasi berkembang sekarang sebagai supporting area industri. Kemudian sekarang malah beranjak ke daerah selatan Jakarta, apa itu? Sentul dan Bogor. Malah di situ juga lagi berkembang. Salah satu yang saya bilang tadi, makanya nanti di sesi kedua ini akan kita singgung juga. Perkembangan cukup besar karena situ udara cukup segar, lahan juga relatif lebih murah, tetapi demand cukup tinggi. Itu pengembangan dari Cibubur ya Pak ya? Ya. Kalau era 10 tahun yang lalu mungkin Cibubur udah jauh, ya, tetapi sekarang malah berkembang ke selatan lagi, ya Bogor. Ya. Ditambah dengan fasilitas transportasi atau akses yang dimudahkan, tol langsung. Sangat menarik Pak Ferry, tapi kalimat pertama Pak Ferry tadi yang perlu dieksplor lagi, bahwa bisnis properti ini adalah ujung dari seluruh tujuan daripada bisnismen. Betul. Dan kemudian Pak Ferry menyampaikan, saya akan menggeluti sampai akhir hayat. Betul sekali. Kenapa bukan bisnis yang lain? Misalnya kebutuhan pokok sehari-hari, itu kan ada franchise juga di sana. Yes. Silakan. Oke. To the point. Properti itu memberikan dua menurut saya nilai tambah yang cukup signifikan. Capital gain dan yield. Capital gain, kalau Bapak sekarang beli rumah Bapak, mohon maaf, di mana? Di Pondok Gede. Pondok Gede. Tahun dibeli tahun 2000. 2000. Kisaran harga mungkin sekitar 700 sampai 1 miliar. Nggak sampai. Nah, misalnya dibeli dulu misalnya 500. Sekarang saya yakinkan pasti itu udah di atas 1 miliar lebih atau 1,5 miliar. Apa? Itu capital gain. Di saat kita beli, beriring waktu berkembang, nilai dari properti itu akan meningkat. Nah, saya akan garis bawahi, nilai properti meningkat itu yang mana? Properti itu sebenarnya terdiri dari dua komponen, land, tanah, dan bangunan. Yang berkembang dan naik itu sebenarnya land, tanah. Kalau bangunan, kalau kita bicara tentang dari sisi keuangan dan akuntansi, itu akan menurun, terjadi penurunan nilai bangunannya. Dulu per meter Bapak bangun 3 juta, 3,5 juta. Sekarang paling hanya dihargai 1 juta. Lihat di NJOP atau ini, dan itu pun tetap harus ada. Tetapi kalau tanah itu berkembang. Dulu jatuhnya per meter hanya 500.000, sekarang saya yakinkan di Pondok Gede udah di atas 4 jutaan. Kita lihat dulu daerahnya. Nah, itu bicara kita capital gain. Dari yield, kenapa saya bilang orang yang punya duit endingnya akan ke sana? Contoh, banyak developer besar dan konglomerasi membeli gedung, membuat gedung untuk diapain? Disewain. Itu memberikan uang setiap bulan, setiap tahun, dan makanya ada istilah properti itu, gue beli properti tanpa uang malah dapat uang. Karena kenapa? Dia ngambil capital gain di situ. Dia beli misalnya harga pasar 1 miliar, tetapi dia bisa nego dapat harga cuma 700-800 juta. Nah, itu dua. Kemudian kenapa juga di properti? Jujur, kalau kita jualan sembako bukannya tidak pengen. Perputaran sangat fast moving, komoditi. Produk komoditi kita perangnya adalah di harga. Dan ya, tapi dalam jumlah besar. Bayangkan bagaimana kita mendapatkan keuntungan 100 juta, kita bandingkan jualan produk sembako dengan rumah. Tetapi modal rumah itu lebih besar. Tapi kalau sembako dalam jumlah besar juga besar. Tetapi faktor kalinya 100 juta, kuantitasnya harus tinggi. Ya, tadi saya coba ulang tadi yang disampaikan Pak Ferry ya, mengenai kelebihan dari bisnis properti ada dua. Yang pertama mengenai fisik.
nilai fisiknya, kemudian yang kedua mengenai nilai fungsinya ya Pak Nis. Kalau Pak Bede menggunakan istilah yang sangat properti tadi kan, mengenai land sama mengenai bangunannya. Jadi bisnis properti secara fisik dari tahun ke tahun tidak pernah akan turun nilai fisiknya tanah. Kemudian yang kedua dari sisi fungsi, karena perputaran orang atau manusia penduduk Indonesia yang cenderung untuk urban dan ke tempat-tempat sumber ekonomi berputar gitu ya, sehingga mereka membutuhkan tempat untuk itu, sehingga bisa disewakan, bisa dikontrak dan sebagainya. Jadi ada dua ini yang menarik dari bisnis properti. Dari nilai fisiknya tidak akan pernah turun, bahkan semakin tinggi naiknya nilai harga nilainya. Kemudian juga ada di sisi fungsinya untuk disewakan dan sebagainya. Dibandingkan dengan bisnis yang lain, ini memberikan dua nilai yang tidak pernah turun gitu ya Pak. Kurang lebih seperti itu. Nah sekarang tantangannya apa Pak? Tantangannya cuma bagaimana kita membeli properti itu. Kalau orang pribadi yang awam, saya sarankan jangan, kalau tidak melibatkan profesional. Karena kenapa saya bilang jangan? Cenderung orang lebih kepada spekulatif sifatnya. Contoh Bapak kalau tidak menguasai properti Pondok Gede, sekarang ayo naik beli di Pondok Gede. Kalau kita tidak cermat mengamati Pondok Gede, juga banyak area yang turun, malah tidak laku. Karena kenapa? Banjir. Nah, that's right. Kemudian juga mobilitas. Ya. Nah, tapi yang saya coba garis bawahi juga, ini sebenarnya properti ini sama dengan produk lain, lebih kepada hukum ekonomi, supply and demand. Makanya dibilang tadi kenapa properti akan naik terus, karena demand-nya akan meningkat terus. Supply terbatas. Nah, nanti ini akan bertolak belakang yang saya sampaikan ini nanti dengan sesi kedua nih. Nah, hati-hati, kita harus mencermati ini. Makanya kenapa saya bilang pakai profesional, bukannya saya tidak mengagungkan profesi saya. Justru saatnya lah sekarang kita peduli terhadap investasi. Ini kan investasi besar nih, modal besar yang kita terapkan. Jangan hanya berdasarkan feeling dan kata si A, si B, atau kata iklan. Jadi kita harus dulu. Karena kenapa? Di broker properti kita diajari bagaimana menganalisa dan menilai suatu kawasan atau suatu unit rumah. Karena satu unit rumah atau properti di jalan yang sama, posisi kanan dan kiri itu bisa beda nilainya. Jadi tantangannya adalah mengenai bagaimana akurasi data ya Pak. Akurasi data mengenai area atau properti tersebut. Betul. Jadi jangan hanya mendengarkan informasi yang tidak akurat. Karena itu akan menjerumuskan pada informasi yang salah, investasi bisa salah, bisa bangkrut bahkan ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana bisnis properti ini mendapatkan informasi seakurat mungkin dari segala sisi, saya kira. Perputaran pergerakan ekonomi, mengenai area itu sendiri, secara geografis, geologis, dan juga mengenai perputaran masa depan crowd. Manusia akan datang kemana misalnya gitu ya. Ekspektasi ekonomi di daerah itu ke depan. Makanya di istilah properti ada yang namanya sunrise property dan sunset property, atau sunrise area dan sunset area. Ya, artinya Bapak bisa lihat mungkin dalam perjalanan dari Pondok Gede ke sini atau kita ke putar-putar di Jakarta atau surrounding Jabodetabek, banyak yang ruko dan apartemen akhirnya mati suri. Nah, itu karena kenapa? Salah satunya bisa jadi salah dalam menilai atau menentukan keputusan gue invest di sini, lokasi ini. Nah, makanya tadi Bapak sampaikan ada yang properti yang sifatnya landed house, ya kan? Nah, kalau saya pribadi lebih cenderung menyarankan saat ini nanti, makanya di sisi kedua kepada landed house. Nah, nanti kita akan sedikit kuliti di sesi kedua. Nah, tapi secara umum properti saya sarankan pakailah agent profesional karena mereka informasinya akurat. Ya, karena kita selalu sampaikan, karena kan setiap brand properti ini kan dia harus melalui sertifikasi dulu, di training dan sertifikasi. Nah, di situ diajarkan kita itu posisi di tengah-tengah antara buyer dan
owner, pemilik. Jadi begitu juga di saat dengan investasi, kita tidak hanya mengejar komisi semata, tetapi juga memberikan, makanya kita sampaikan agent profesional sebagai consulting. Saya per hari kemarin pun ada memberikan advice dan masukan kepada owner, walaupun saya tidak closing dengan rumah itu. Tetapi sampai hari ini hubungan baik dengan, nah ini hal-hal yang ke depan mestinya menjadi tantangan daripada seorang agent properti. Makanya ada yang tumbang di tengah jalan karena dia tidak menghayati dan passion di bidang itu, sehingga belum closing udah down. Jadi kalau saya bisa simpulkan adalah tantangan di bisnis properti sekarang ini adalah mengenai akurasi data. Akurasi data ini akan terwakili oleh agent atau sumber informasi yang profesional. Karena dia akan membawa informasi selengkap mungkin dari beberapa sisi. Kalau opportunity atau kesempatannya itu sangat besar karena pertumbuhan jumlah manusia, perkembangan ekonomi, perkotaan dan sebagainya itu merupakan kesempatan yang luar biasa. Ini ya hukum supply and demand tadi. Oke. Akhir sesi pertama. Pak Ferry nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi kedua. Siap. Sahabat Inspire, kita sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Pak Ferry mengenai bisnis properti di tanah air kita. Tantangannya adalah akurasi data mengenai bagaimana properti yang menjadi incaran beberapa orang yang mempunyai properti itu tadi. Tapi kesempatannya luar biasa karena ada dua tadi yang menjadi keuntungan kita mengelola bisnis properti. Yang pertama mengenai nilai fisiknya dan nilai fungsinya yang tidak pernah akan turun. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di sesi kedua mengenai bagaimana bisnis properti ini menghadapi tantangan pandemi yang sudah 1 tahun ini. Sampai ketemu di sesi kedua. Tetap sehat, tetap semangat. Salam inspirasi. Salam inspirasi. Sahabat Inspire, kita ketemu lagi di obrolan cerdas. Kita lanjutkan dengan sesi kedua mengenai properti bisnis di tanah air kita, terutama di Jabodetabek ya, karena sumber ekonomi mengenai properti ini pusatnya tidak akan bisa dielakkan adalah Jabodetabek. Masih bersama Pak Ferry Kow, dia akrab dipanggil dengan Pak Ferry, tadi sudah memberikan pencerahan mengenai tantangan dan juga opportunity dari bisnis properti ini. Kita lanjutkan di sesi kedua ini dengan bagaimana bisnis properti ini perkembangan, pertumbuhan dan tantangannya dalam 1 tahun masa pandemi ini. Pak Ferry, siap. Kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan topik yang saya yakin lebih menarik. Semua orang pasti concern, kita semua sudah mengalami 1 tahun pandemi. Semua orang mengalami akibatnya, dampaknya. Tapi saya melihat Pak Ferry ini semakin sehat saja. Alhamdulillah. Selama 1 tahun. Nah, sebelum kita masuk membicarakan mengenai Pak Ferry sendiri dengan prestasinya, kita akan membicarakan mengenai bisnis properti itu sendiri dalam 1 tahun pandemi ini, Pak. Baik. Tantangan, opportunity dan perkembangannya seperti apa? Siap. Silakan Pak Ferry. Jadi kalau kita langsung membicara tentang bagaimana tantangan, kita bicara dulu apa yang terjadi selama pandemi ini. Bohong kalau kita menyatakan tidak ada dunia properti mengalami kemunduran atau dampak dari pandemi ini. Cuman orang yang survive adalah orang yang bisa adaptif terhadap situasi. Seorang bisnismen, developer, maupun marketing harus mengalami dan menjalani itu. Nah, masa pandemi ini sebenarnya seperti 2 mata pisau yang saling bisa positif, bisa negatif. Tergantung kita nanti melihatnya dari kacamata yang mana. Dari kacamata seorang developer atau dari kacamata seorang investor maupun sebagai buyer. Nah, saya sampaikan untuk secara keseluruhan setahun ke belakang pembangunan maupun proyek-proyek
properti turun drastis. Karena kenapa? Terjadi perlambatan. Ini sebenarnya efek domino. Efek domino dari mana? Duit cash flow dari developer maupun perbankan juga mandek gara-gara terjadi banyaknya juga ketidakmampuan orang dalam membayar cicilannya. Nah, ini berdampak. Nanti ini jangka panjang. Ini saya tantang nanti untuk next pertemuan kita bahas lebih detail. Nah, kemudian siapa yang survive? Yang survive adalah orang yang punya capital atau modal besar. Kenapa? Demand itu sebenarnya tetap ada, cuman skalanya di-adjust. Yang tadinya orang membangun rumah-rumah yang nilainya 2 miliar atau 1 miliar ke atas, sekarang yang laku dan masih demand-nya bagus adalah 1 miliar ke bawah atau sekitar 1 miliar. Karena kenapa? Orang tetap butuh rumah. Nah, yang konsekuensinya developer atau pengembang yang dulu ngambil margin gede, yaitu tadi saya bilang adaptif. Minimal dia tidak rugi, lebih baik untuk sedikit. Malah ada beberapa developer yang untuk grow. Nah, ini nanti kita akan pilih kenapa dia bisa begitu. Kemudian dari sisi saya sebagai marketing justru kesempatan dia juga untuk menggrab buyer dan investor untuk enter the market. Bahasa kerennya time to buy. Sekarang siapa yang punya duit, dialah yang punya kuasa terhadap bisnis, terutama yang saya sampaikan properti. Karena kenapa? Harga lagi hancur-hancuran. Kalau kita bicara rumah primary, developer sekarang harus banting setir. Yang strateginya yang saya sampaikan diskusi di awal tadi, kita strategi cuma 2 kok. Apa itu? Ilmu langit dan ilmu bumi. Ilmu bumi yaitu atau yang kasat mata yang bisa kita lihat. Orang akan membeli sesuatu barang yang dia di luar ekspektasinya. Artinya feature dan benefit yang dia dapatkan, misalnya beli rumah 1 miliar, tapi dia merasa dapat rumah harga 1,5 miliar. Apakah dengan diskon, apakah dengan bonus-bonus, gimmick-gimmick yang ditawarkan, maupun dengan cara-cara pembayaran yang lebih dipermudah atau fleksibel. Nah, itu salah satu strategi dari developer maupun besar maupun kecil. Satu sisi developer yang sudah terlanjur dia membangun, dia akan hold untuk membangun lagi. Dia lebih kepada harus fokus kepada unit-unit yang sudah terbangun saat ini untuk dijual dengan modifikasi tadi ilmu langit dan ilmu bumi. Nah, kemudian dari sisi buyer ini juga kesempatan, dia nilai tawar daripada unit gak laku, dia akan menawar dalam bentuk apakah kemudahan dalam administrasinya maupun kemudahan dalam sistem bayar tadi saya bilang. Oke, Pak Ferry, jadi sekilas tadi, meskipun saya yakin Pak Ferry belum selesai, adalah kesempatannya sekarang di masa pandemi ini untuk membeli. Yes. Karena harga lagi turun. Yes. Tapi siapa yang akan membeli produk yang kita akan jual ini, Pak? Ada 2. Tadi yang saya bilang, kenapa di awal saya cerita setiap orang yang punya duit, bisnismen endingnya adalah properti. Karena dia tetap punya saving the money. Ya, ini tipe-tipe investor. Justru investor akan ada siklusnya di kapan dia saat harus time to buy. Yang dibilang tadi, pandemik atau krisis itu membawa dampak positif bagi orang punya duit. Karena kenapa? Dia bisa menawar semurah mungkin, atau harga yang ditawarkan sudah murah, dia akan beli. Jadi dengan dalam tanda kutip ini kesempatannya untuk investasi. Yes. Membeli investasi yang mempersiapkan untuk nanti akan dijual dengan nilai yang sangat menguntungkan, gitu ya. Artinya cash is a key. Ya. Siapa yang punya duit? Karena ada juga jargon di dunia internet atau YouTube sana, bagaimana cara kita menawar rumah, membeli aset properti bisa murah dengan uang cash. Itu betul. Sekarang saya logikanya, orang terdampak oleh bisnisnya terdampak oleh pandemi. Kehidupan dia untuk membayar pendidikan anak, untuk hidup sehari-hari kan tetap. Malah ada beberapa yang dia harus lepas itu asetnya. Ya. Kalau bahasa saya ada aset, ada harta, karena ini sedikit berbeda. Nah, hati-hati. Properti ini juga seperti itu. Saya belakangan baru sadar.
Kenapa saya dan istri pun sepakat kita akan jual rumah kita, karena itu kita anggap harta. Harta itu apa? Sesuatu yang membawa biaya, cash out buat kita. Kita begitu masuk ke dunia properti baru aware dan ngeh, oh iya, ini harus kita jadikan aset. Apa itu aset? Satu rumah kita jadi dua. Satu buat kita ngambil tadi capital gain maupun yield, kita sewakan atau kita jual dapat keuntungan. Nah ini begitu juga investor. Dia saatnya sekarang untuk membuat land bank. Karena kenapa? Orang udah butuh gimana properti dan tanahnya itu cepat laku. Otomatis. Ini prakteknya kejadian di kita. Karena rumah harga 1 miliar saya pasarkan 1,1. Endingnya closingnya di berapa? 850. Why? Kalau di zaman pandemi, kalau dia tidak ambil duit, saya bilang ke owner, bersyukur sudah ada yang mau nawar. Karena kenapa? Sekarang orang banyak yang keep the money untuk survive itu, karena pandemi ini entah setahun atau 2 tahun. Makanya siapa yang bisa aja menawar dan melihat merespon di iklan kita nih atau pemasaran kita sudah bagus. Begitu ada orang nawar, makanya banyak sekarang bahasanya BU tingkat tinggi atau nego sampai deal. Artinya itu kejadian. Karena kenapa? Berikut kalau kita lepas, besok belum tentu ada lagi orang nawar. Nah kemudian kenapa kita tidak harus langsung closing? Pilihan banyak. Bahasanya supply itu berlebih sekarang. Jadi orang punya banyak pilihan dan banyak komparasi. Ya. Kalau saya sebagai agent tidak langsung close the deal saat itu, bisa lepas. Orang begitu pulang ke rumah dengan istri ngarang itu ngobrol dengan anaknya, oh nggak usah, kita tengok lagi di sana. Yang ini udah skip. Kalau agen propertinya tidak ngeyel atau follow up-nya tidak ketat, blast. Dan itu kejadian saya. 2 aset dalam seminggu ini lepas gara-gara kita Tidak segera closing. Kemudian buyer terlalu banyak pertimbangan. Padahal di situ kita sudah sampaikan, Bapak sudah akan dapat untung 20-30% saat beli ini. Karena kenapa? Harga pasarnya udah 2 miliar, tapi Bapak cuma beli ini 1,3. Apa itu biaya? Ada habislah 1,5 misalnya. Oke, Pak Ferry. Jadi bisnis properti di masa pandemi ini memberi pelajaran bahwa ini saatnya untuk investasi. Betul. Karena money is the king. Yes. Dan sekarang banyak orang membutuhkan uang Untuk hidup, survive. Ini sebenarnya saatnya untuk investasi. Yes. Kita akan melanjutkan obrolan kita mengenai Pak Ferry sendiri. Oke, sudah sejauh mana nih Pak Ferry menggeluti bidang properti ini sampai sekarang di posisi yang sangat prestisius di broker properti ini, Pak. Apa kiatnya Pak Ferry sehingga bisa sukses di sini? Sebelumnya kita konotasi sukses ini kan subjektif bagi sebagian banyak orang. Lihat saya sukses karena saya tetap menjalani hidup dengan senang dan ibaratnya tidak mengeluh. Dan kemudian juga tetap kantor kita tetap ada closing setiap bulan. Karena kenapa? Itu tadi. Properti ini kan suatu profesi yang sudah banyak dan lama, cuman sekarang packagingnya aja berbeda. Nah, saya dengan teman-teman komitmen waktu itu kita mau bentuk perusahaan untuk kita jual beli properti juga nih. Nah, begitu terinspirasi dan mendengar cerita, mendengar pendapat dari teman-teman yang sudah membeli franchise era, kita tertarik akhirnya. Ibaratnya begini teman-teman, kita mau menuju Pulau Sumatera. Kita nyebrang dari di Selat Sunda, mau ke kapal feri atau pakai sampan, atau kita mau cruise nih ke luar negeri, mau pakai speedboat, kapal sampan, atau pakai cruise yang besar. Nah, ibaratnya era ini kita pakai cruise yang besar. Kita pakai nama besar, kemudian juga di situ komunitas yang besar. Karena kenapa? Ini kembali kepada pemasaran nanti endingnya. Contoh kasus, ini kita alami. Transaksi 10 miliar, 1 miliar, apakah mau orang pribadi atau berani memberikan uang DP? Karena DP ini harus dititipkan ke agen properti, Pak. Tidak boleh langsung kepada penjual. Karena suatu saat terjadi gagal kesepakatan tidak terjadi AJB, itu kan kalau jadi harus balik. Nah sekarang kalau cuma transaksi hanya 100-200 juta mungkin
DP-nya hanya 10-20 juta, orang kalaupun hilang, walaupun sakit tetap nggak seberapa. Tapi kalau kita transaksi rumah yang nilainya puluhan miliar dan DP-nya harus ratusan juta, kita kan mikir kalau ngasih ke pribadi. Tapi kalau pakai ke agent yang namanya besar, saya cuman selalu mengistilahkan begini, kami di era ini tidak akan memotong atau membunuh angsa emas saya. Era ini ibaratnya angsa emas saya yang akan menghasilkan telur emas bagi saya setiap bulan. Hanya gara-gara waktu titipan DP yang 10 juta, ratusan juta, saya kredibilitas dan nama baik era hilang. No. Nah, orang pun begitu, dia nggak akan takut menitipkan ke era, karena kalau terjadi pembatalan, duit itu kan di era akan transfer. Nah, itu ibaratnya. Kemudian orang lebih percaya dengan kasus belakangan ada pejabat yang rumahnya dibobol atau dijual karena kenapa? Itu tadi sertifikatnya tidak aman misalnya, karena bekerja sama dengan orang-orang misalnya. Nah, dengan nama besar era kita kan nggak mau memotos itu. Nah, bicara saya sendiri, kenapa kembali saya pengen pakai era? Karena itu tadi, karena ini jangka panjang orientasinya, otomatis kita perlu nama besar dan logikanya orang akan lebih percaya kepada nama besar ketimbang nama Ferry pribadi. Oke. Tipsnya, pengalaman Pak Ferry untuk mencapai jenjang seperti sekarang ini apa? Cuma satu, enjoy your work dan fokus serta profesional di bidang itu. Jangan hanya targetnya komisi, karena kenapa? Kalau target komisi, mohon maaf Pak, banyak orang yang stres dan kecewa begitu udah dikasih tanda jadi transaksi puluhan miliar tiba-tiba batal padahal ekspektasinya. Kalau kita nggak bisa mengelola stres dan emosi kita bisa udah malas tuh. Nah, kembali kepada saya pribadi, karena saya kebetulan memang melibatkan istri karena kami ingin menjalani profesi ini secara bersama-sama. Kemudian kantor era Star ini kita beli franchise-nya bersama teman-teman karena kita untuk jangka panjang. Karena beberapa prinsipal atau pemegang saham kita kan juga orang yang masih sibuk sebagai direktur dan pejabat di instansi swasta maupun pemerintah. Nah, kebetulan saya yang memang paling muda di kantor, di semua pemegang saham dan paling mobile. Saya korbankan bisnis saya yang sebelumnya consulting juga demi walaupun turun take home pay demi mengurusin perusahaan kecil. Karena kenapa? Waktu itu kan kita masih marketingnya baru 1-2. Sekarang kita lagi mau pengen nge-grab. Ayo, bisnis properti ini kan freelance. Tinggal bagaimana mengatur waktu di Sabtu Minggu atau weekend sambil jalan-jalan. Kalau bahasa saya dengan istri, kita sambil jalan-jalan, tapi bisnis jalan. Jadi tipsnya adalah enjoy dan be professional. Jadi sehingga apa yang disampaikan, dikomunikasikan itu akan tulus ya Pak. Yes. Jadi passionnya ada di situ, yang kita sampaikan sesungguhnya dan itu tulus, sehingga trust dari siapapun yang kita ajak dealing itu akan didapatkan. Ya. Kuncinya adalah enjoy, makanya Pak Ferry tadi juga melibatkan ibu, keluarga untuk sama-sama menggeluti bidang bisnis properti ini dan be professional. Yes. Saya kira kunci sukses ini luar biasa Pak Ferry. Kita belajar banyak dari Pak Ferry. Terima kasih ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti Pak. Kayaknya tidak cukup 2 session, 2 episode, 3 episode untuk berbicara dengan Pak Ferry mengenai bisnis properti ini. Karena kita melihat properti di masa pandemi ini terpuruk, tapi ternyata ada peluang yang luar biasa yang disampaikan Pak Ferry tadi. Saya kira kita bisa lanjutkan nanti di episode berikutnya Pak. Mungkin kalau boleh saya sedikit men-trigger di episode selanjutnya, kenapa kita bilang ini sangat menggiurkan? Karena Era Star adalah agent properti yang memang memfokuskan 75% aset yang dijualnya itu ada aset agunan bank, kredit macet. Yang sekarang jujur saja banyak, karena bisnis orang macet akhirnya tidak mampu bayar, akhirnya rumahnya oleh bank dilelang. Nah, ini satu pasar yang sangat luar biasa yang saya ingin berbagi dengan teman-teman. Siap. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama Bapak. Sahabat Inspire, kita mendapatkan banyak masukan. Yang tadinya kita nggak tahu apa-apa mengenai bisnis properti, kita mendapatkan banyak informasi. Baik sebelum pandemi, selama pandemi, dan nanti sesudah pandemi seperti apa. Ada opportunity yang luar biasa
biasa menarik. Kita akan bahas di episode berikutnya bersama Pak Ferry. Seperti apa tantangan dan opportunity-nya. Terima kasih banyak. Salam inspirasi.